Tetapi Rasulullah Muhammad SAW memberikan pengajaran kepada kita agar waspada. Ada kemudian kumpulan dosa yang dosa tersebut ketika dikerjakan dan mati orangnya tidak pernah bertobat, maka dia akan mengalami musibah di dunia, kesakitan-kesakitan, azab-azab Allah di dunia yang Allah segerakan di dunia. Yang kemudian azab ini bukan sebagai kafarah. Azab ini sebagai azab, siksa yang menyiksa dia di kehidupan dunia. Ketika dia mati tidak pernah bertobat, maka kelak di akhirat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini akan kami sampaikan satu nasihat, yakni waspadalah terhadap durhaka kepada kedua orang tua, karena akan mengakibatkan dosa yang azab yang disegerakan di dunia, yang kemudian azab itu masih menanti di akhirat kelak. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar nasihat-nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadatsana Abdullah ibnu Yazid qala hadatsana Uyainah ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dambin, tidaklah satu dosa, ajdaru pantas an yu'ajjala li sahibihil uqubatu, yakni untuk disegerakan bagi pelakunya hukuman ma'ama yudakharu lahu, masih mensertainya, yakni ma yudakharu lahu, yakni simpanan baginya kelak di akhirat, minal bagyi wa qati'atir rahimi, yakni dosa membangkang, wa qati'atir rahim, dan dosa memutus rahim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dimasukkan di dalam bab uqubati uquqil walidain, babu uqubati uquqil walidain, dimasukkan di dalam bab yakni hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang kita sampaikan tadi, Rasulullah mengabarkan sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu dosa yang pantas untuk kemudian azab itu disegerakan oleh Allah di dunia, yang kemudian azab itu masih menantinya kelak di akhirat. Yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW katakan, bagian dosa tersebut adalah al-baghyu, yang membangkang. Ketika seorang anak membangkang kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, kemudian wa qati'atir rahim, kemudian memutus rahim. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita paham Allah Subhanahu wa taala idza ahabballahu qauman ibtalahum, ketika Allah mencintai seorang hamba, justru Allah memberikan musibah-musibah, ibtila, ujian-ujian di dunia.
Fa in radiya falahu ridha. Ketika dia si hamba ini ridha, maka Allah berikan keridhaannya. Fa in sakhita falahu sakhit. Ketika si hamba ini murka, tidak ridha dengan musibah yang diberikan oleh Allah, maka falahu sakhit, baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pahami musibah yang diberikan oleh Allah, kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh Allah terhadap seorang hamba di dunia ini adalah sebenarnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba muslim yang dia mengalami min wasobin wala nasobin wala adha hatta saukatin yusakuha. Tidaklah seorang hamba muslim yang mengalami musibah, kekurangan, kesakitan, gangguan-gangguan, sampai wujud musibah itu hanya yang mungkin kita anggap sepele, yakni duri yang menusuk kepada dirinya itu, illa kafarallahu biha min dambi, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai tebusan terhadap dosa-dosa yang dia kerjakan. Jadi kalau kemudian seorang hamba muslim itu mendapati musibah di dunia, kita ambil kefahaman itu karena sebab dosa, maka banyaklah istighfar. Dan kemudian musibah-musibah seorang hamba di dunia itu menjadikan itu kafarah, tebusan baginya, sehingga kelak di akhirat dia tidak mendapatkan azab. Karena ketahuilah, azab Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat itu lebih pedih daripada musibah-musibah yang dialami di dunia. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW memberikan pengajaran kepada kita agar waspada. Ada kemudian kumpulan dosa yang dosa tersebut ketika dikerjakan dan mati orangnya tidak pernah bertobat, maka dia akan mengalami musibah di dunia, kesakitan-kesakitan, azab-azab Allah di dunia yang Allah segerakan di dunia, yang kemudian azab ini bukan sebagai kafarah. Azab ini sebagai azab, siksa yang menyiksa dia di kehidupan dunia. Ketika dia mati tidak pernah bertobat, maka kelak di akhirat azab dari dosa yang dia kerjakan di dunia ini masih menantinya di akhirat. Kami ulang, ketika azab musibah itu diberikan di dunia dan dia ridha, kemudian dia sadari kesalahan-kesalahannya, dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau hubungan dengan manusia, dia minta halal kepada manusia yang dia zalimi, maka itu menjadi kafarah, menjadi tebusan dosanya, sehingga menjadi nol kelak di yaumil qiyamah, tidak dituntut lagi. Sebagaimana kita fahami hukum khulud yang diberikan oleh Allah ketika seorang hamba misalkan melakukan dosa pembunuhan, kemudian dia sudah kena qisas, atau orang yang berzina sudah mendapatkan rajam, maka dia sudah tidak mendapatkan tuntutan kelak di akhirat tentang dosa pembunuhan ataupun dosa zina tersebut. Begitu pula musibah-musibah yang seorang hamba muslim alami di dunia ini, ketika dia ridha, dia sadari kesalahannya, dia istighfar, maka Allah berikan keridhaannya, Allah jadikan musibah-musibah tersebut sebagai kafarah, tebusan. Tetapi hati-hatilah sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan dari Rasulullah Muhammad SAW ini, yakni kedurhakaan anak kepada kedua orang tua ini menjadikan konsekuensi marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada si hamba tersebut. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala berikan azab di dunia yang disegerakan, yang kemudian kelak di akhirat masih menimpa pula dia. Kemudian yang kedua adalah memutus rahim.
Maka saudaraku yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kemudian kita hari ini mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mungkin usaha kita yang jualan mungkin tidak menemui kelancaran, bahkan cenderung rugi. Usaha-usaha yang ditempuhi mungkin sudah dibuat agar kemudian lancar, sukses, kok kemudian mengalami kebuntuan-kebuntuan. Mungkin Masya Allah anak dalam kondisi berulang kali sakit, atau si hamba tersebut yang kemudian berulang kali sakit, yang tidak menemui jalan keluar dan sebagainya. Atau mungkin persoalan-persoalan dengan istri atau suami, atau persoalan dengan masyarakat, atau persoalan dengan orang tua dan sebagainya. Kerumitan-kerumitan, kesusahan-kesusahan di dunia ini, coba mungkin cross cek muhasabah kepada diri kita sendiri. Mungkin diantaranya pernah kita melakukan aktivitas mencela orang tua, tidak taati orang tua, atau membuat sakit orang tua. Atau mungkin selama ini ketika dia hidup dengan pekerjaan-pekerjaan yang super sibuk, dia sudah mulai lupa untuk menanyakan kabar kedua orang tua, untuk menyambangi, menghadiri, ataupun menengok orang tuanya. Mungkin dia lupa, sehingga orang tuanya yang di sana nun jauh merindukan dia, kangen terhadap mungkin pertanyaan tentang menanyakan kabar dari orang tua dan sebagainya. Maka mungkin bisa jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian menjadikan seorang hamba muslim itu mengalami kerumitan kehidupan dunia. Maka sekali lagi sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua dosa besar ini, yakni durhaka kepada orang tua, kemudian memutus rahim, mari coba kemudian kita koreksi pada diri kita. Akankah pada diri kita pernah terdapat catatan-catatan, yakni melakukan kedua dosa besar ini, yakni mendurhakai orang tua, kemudian juga memutus rahim. Kalau kemudian kita ingat pernah kemudian melakukan aktivitas menyakiti orang tua, tidak menjaga orang tua, mencela orang tua, mengucapkan ucapan-ucapan buruk kepada orang tua, ataupun kita memutus rahim, tidak menyambung saudara dan sebagainya, maka ketahuilah dari pintu itu insya Allah ketika kita bertobat, kemudian memperbaiki diri kepada mereka, kita perbaiki hubungan muamalah yang baik kepada mereka, fa insya Allah Allah berikan ampunannya kepada kita. Dan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah akan datangkan rahmatnya, sehingga Allah akan berikan jalan keluar terhadap segala kerumitan masalah hidup kita. Demikian sahabat Ismira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga menjadi kewaspadaan bagi kita di dalam kehidupan dunia ini. Karena tentu setiap dosa-dosa itu akan mendapatkan konsekuensi, mengakibatkan konsekuensi bagi si pelakunya, yakni kesusahan-kesusahan di dunia. Bahkan kemudian bisa jadi kesusahan itu masih berlanjut kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni setiap dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ingatan kepada kita dosa-dosa yang telah kita jalani, sehingga kemudian kita bisa bertobat, kemudian memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan istiqomah kita sampai akhir hayat, sehingga Allah berikan kematian dalam kondisi husnul khatimah, dikumpulkan di dalam jannah. Wallahu ta'ala alam shawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تقدست أسماؤه